Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Daerah Mimin sekarang suasananya suhunya terpanas sekali. Bagaimana dengan di tempat Anda, teman-teman semuanya? Bab 2125 sampai bab 2128. Di layar lebar, hanya ada informasi pribadi setiap orang, dan peran setiap orang dalam game tidak akan muncul. Oleh karena itu, penonton pun tidak mengetahui apa peran setiap orang. Jadi ketika mereka melakukan taruhan, mereka sebenarnya mengandalkan tebakan dan keberuntungan. Ini juga merupakan taruhan yang sangat adil. Tentu saja pemain tidak bisa melihat layar sebesar ini. Ye Chong tidak tertarik dengan hal ini. Namun, Xiao Qi di sebelahnya cukup bersemangat, menganalisis dan memasang taruhan pada saat yang sama. Dia belum pernah berlatih seserius ini sebelumnya. Ye Chong tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia menyadari bahwa Xiao Qi sengaja datang untuk berpartisipasi dalam permainan taruhan ini. Namun, apa yang Ye Chong tidak mengerti adalah karena Xiao Qi juga suka berjudi, mengapa dia tidak pergi ke meja judi sekarang? Faktanya, sebelum pembunuhan werewolf dimulai, meja judi di kasino ini sudah sangat ramai. Saat itu, Xiao Qi bahkan tidak melihatnya, melainkan memilih untuk menangkap boneka itu. Ye Chong bertanya pada Xiao Qi. Xiao Qi hanya menjulurkan lidahnya dan berkata, "Saya tidak mengerti hal-hal itu, tetapi permainan judi dari permainan membunuh manusia serigala ini sangat menarik, setiap tablet. Sesuai dengan nomor kursi, dan Anda dapat menontonnya di layar publik taruhan informasi ke kursi yang sesuai. Kursi Ye Chong di nomor 32, dan kursi Xiao Qi di nomor 33. Saat ini, Xiao Qi sedang menatap informasi yang bergulir di layar publik, mencoba melihat apa yang telah dipilih semua orang. Ye Chong melihatnya sebentar dan hendak memberi nasihat pada Xiao Qi. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba menerima pesan sistem. Ternyata tablet-tablet ini semuanya saling berhubungan, dan dua orang bisa saling bertaruh melalui tablet tersebut. Pesan Ye Chong menunjukkan bahwa pemain yang duduk di posisi 161 ingin bertaruh melawannya. Ye Chong sangat penasaran dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Ternyata pemain nomor 161 itu tak lain adalah wanita menawan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di samping wanita menawan, pria berambut kuning dan cincin hidung menunjukkan senyuman sombong. Xiao Qi menemukan Ye Chong menatap wanita menawan itu dan bertanya, "Ada apa?" Ye Chong menunjukkan pesan di tablet kepada Xiao Qi dan berkata, "Dia ingin bertaruh denganku." Xiao Qi mendengus, "Oke, ayo bertaruh dengan dia, beri dia pelajaran." Faktanya, Ye Chong tidak tertarik dengan taruhan semacam ini. Secara umum, perjudian semacam ini lebih menaruh harapan kemenangan pada kinerja orang lain. Sebagai penonton, setelah memasang taruhan, Anda hanya bisa menunggu hasilnya, dan Anda tidak memiliki kendali atas bentuk taruhannya. Namun, bagi Ye Chong, jika dia ingin menang, itu terlalu mudah. Karena Ye Chong memiliki mata Dewa Naga, Ye Chong bahkan dapat mengendalikan pikiran orang-orang biasa ini dari jarak jauh. Oleh karena itu, selama Ye Chong mengetahui identitas lawannya, dia dapat dengan mudah mempengaruhi hasil pertandingan. Melihat Ye Chong tidak menjawab untuk waktu yang lama, wanita menawan itu langsung membuat panggilan suara. Xiao Qi mengusap jarinya untuk menghubungkan suara itu. Wanita menawan itu mencibir, "Apa, kamu tidak berani lagi, kan?" "Bah," Xiao Qi berkata, "siapa yang tidak berani lagi? Taruhan saja, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini." Huang datang dari sisi lain, mau tertawa jorok, "Haha, bertaruh saja, aku akan memenangkan semua pakaianmu hari ini, hehehe." Pada saat ini, Ye Chong berkata dengan tenang, "Saya menyarankan kamu untuk tidak mengikuti saya bertaruh agar saya menang, jangan menyesal nanti."
Setelah mendengar ini, wanita menawan itu diam-diam mengutuk dalam hatinya karena pamer. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku, Luan Qi, tidak pernah menyesal, tapi hari ini aku ingin melihat apakah kamu punya apa keahlian." Xiao Qi tidak mau kalah. "Oke, karena kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh 10 juta. Bahkan bagi orang-orang kelas atas ini, 10 juta untuk sebuah pertarungan adalah masalah besar, jumlahnya terus bertambah." 10 juta, kemana kamu mengirim para pengemis itu? Luan Qi berkata, 50 juta. Xiao Qi sangat marah dan berkata, "Jika kamu begitu mampu, mengapa kamu tidak mempertaruhkan 100 juta saja?" Luan Qi jelas-jelas juga seorang wanita muda. Dengan marah, dia mendengus dan berkata, "Oke, 100 juta adalah 100 juta, apakah kamu berani?" "Oke, hanya 100 juta, kata Xiao Qi. Setelah mengatakan ini, Xiao Qi teringat bahwa dia tidak punya banyak uang, jadi dia hanya peduli tentang rasa nyaman di mulutnya. Dia melirik Ye Chong dan berkata dengan genit, "Saudara Ye Chong, apakah ini baik-baik saja?" Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia tetap tenang dan berkata kepada Luan Qi, "Saya menyarankan Anda untuk melupakannya. Kehilangan 100 juta bukanlah jumlah yang kecil, haha." "Apakah kamu takut?" kata Luan Qi. Pria berambut kuning dan cincin hidung di sebelahnya juga mulai bersorak, "Benar, pria malang, jika kamu tidak mampu membelinya, jangan pergi ke tempat mewah seperti itu dan buat dirimu malu." Luan Qi melanjutkan, "Kamu baru saja memukul 2 anak buahku. Bukankah kamu sangat keren ketika kita di sini? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin berjudi. Datang saja dan akui kesalahanmu kepada kedua orangku, dan masalah hari ini bisa berakhir." Ye Chong tersenyum tipis. Ternyata Luan Qi belum pernah mengutarakan posisinya sebelumnya, karena ingin menyelesaikan skor pribadi di meja judi. Saya harus mengatakan bahwa Luan Qi adalah orang yang tenang dan memiliki beberapa trik. Namun, lawan yang ditemukan Luan Qi tidak cocok. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh 100 juta. Xiao Qi mengangguk dengan penuh semangat. "Oke, kakak Ye Chong hebat." "Bagus sekali." Setelah Luan Qi selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah itu, kedua belah pihak memasang taruhan di tablet mereka. Ye Chong menyerahkan tablet itu kepada Xiao Qi dan memintanya untuk memilih apapun yang dia inginkan. Xiao Qi sangat bersemangat, tapi akhirnya mengklik yang salah. Dia awalnya ingin memilih orang baik menang, tapi secara tidak sengaja mengklik opsi Nabi hidup sampai akhir. Akibatnya, 100 juta orang dipertaruhkan pada pilihan Nabi untuk bertahan sampai akhir. Di sisi lain, Luan Qi memilih opsi kemenangan manusia serigala. Xiao Qi berteriak buruk, tapi ketika dia ingin mengubahnya, semuanya sudah terlambat. Segera, informasi tentang keduanya yang bertaruh satu sama lain muncul di layar publik. Kursi nomor 32, bertaruh melawan tamu di kursi 161, bertaruh 100 juta, taruhan Yikuyu. Seat nomor 161, manusia serigala menang, taruhan kursi 32, Nabi hidup sampai akhir. Karena banyak orang yang memasang taruhan, pesan yang bergulir di layar publik sangat cepat. Namun, masih ada orang bermata tajam yang melihat sekilas berita taruhan 100 juta. "Saya Cao, lihat, seseorang telah menawarkan 100 juta, pria itu segera berteriak. "Apa, 100 juta? Semua orang tercengang. Semua orang datang ke sini untuk bermain, dan kartu prabayar senilai 10 juta sudah cukup membuat mereka merasa sengsara. Di luar dugaan, ada yang ingin bertaruh 100 juta. Ini terlalu besar kan? Siapa yang murah hati?" Di bawah permintaan kuat dari semua orang, staf harus membuka catatan pesan. Ketika semua orang melihat berita di layar publik bahwa itu benar-benar taruhan 100 juta, mereka semua terkejut. Dan ketika mereka melihat seseorang bertaruh pada Nabi untuk hidup sampai akhir, mereka bahkan lebih terkejut lagi.
Siapapun yang akrab dengan permainan ini tahu bahwa para nabi pada umumnya mudah diincar oleh manusia serigala. Selama nabi melompat keluar dan mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan dibunuh oleh manusia serigala pada malam berikutnya. Karena para nabi merupakan ancaman besar bagi manusia serigala. Dan jika nabi tetap bersembunyi, akan sulit memenangkan permainan. Oleh karena itu, memilih nabi yang hidup sampai akhir memang bukanlah pilihan bijak. Kemudian, semua orang melihat dua orang bertaruh satu sama lain. Satu duduk di kursi 32 dan yang lainnya duduk di kursi 161. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Ye Chong, yang duduk di kursi ke-32, dan Lu Anqi, yang duduk di kursi 161. Dan ketika mereka melihat nomor 161, seorang wanita cantik dan muda, mereka terkejut. Semua orang tampak iri. Melihat pakaiannya, mereka tahu dia pasti putri tertua dari keluarga super kaya yang menghabiskan uang secara boros. Namun, lebih banyak orang menatap Ye Chong di nomor 32. Mereka ingin melihat siapa yang bodoh dengan terlalu banyak uang untuk dipertaruhkan seperti ini. Ye Chong ditatap oleh banyak mata, tapi dia tidak peduli. Xiao Qi yang berada di sebelahnya merasa sedikit bersalah. Dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat bahwa taruhan ini dibuat oleh dirinya sendiri. Jadi, Xiao Qi juga menatap Ye Chong, lalu dengan sengaja menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Maksudnya jelas, kamu sangat buruk dalam memainkan permainan ini, bagaimana kamu bisa membuat pilihan seperti itu? Ye Chong juga dibuat tercengang oleh Xiao Qi. Tapi saat semua orang melihat Ye Chong, mereka merasa sangat aneh. Karena mereka merasa Ye Chong sama sekali tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Lalu kenapa berani bertaruh seperti itu? Entah dia punya masalah mental atau dia tergila-gila pada uang. Kebanyakan orang merasa Ye Chong pasti akan kalah, dan setelah kalah, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ketika saatnya tiba, kasinolah yang ingin dia tampil bagus. Saat ini, setiap orang memiliki mentalitas menyaksikan kegembiraan. Di sisi lain, para pemain di meja judi, meskipun tidak mengetahui informasi spesifik tentang taruhan di luar, mereka juga mendengar bahwa ada taruhan sebesar 100 juta. Ini cukup membuat semua orang di tempat itu bersemangat. Tapi semua pemain ini tampak sedikit gugup saat ini. Lagi pula, ini 100 juta. Jika seseorang bermain buruk dan menyebabkan satu pihak kehilangan 100 juta, apakah pihak lain akan membalasnya? Lagi pula, orang yang mampu 100 juta bukanlah orang biasa. Memikirkan hal ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengabaikannya, mereka hanya bisa meningkatkan semangat mereka dan memainkan permainan ini dengan seluruh kekuatan mereka. Kemudian permainan dimulai. Pertama, setelah kartu dikocok dan dibagikan, setiap orang menetapkan identitasnya. Pada hari pertama, di malam hari, juri mengumumkan, tolong tutup matamu saat hari sudah gelap. Semua pemain menutup mata mereka, untuk menambah suasana. Lampu di seluruh aula menjadi redup, dan ada juga efek suara serigala yang melolong. Segera setelah itu, juri mengumumkan, Werewolf, tolong buka matamu. 3 pemain langsung membuka mata, dimulai dari sisi kiri juri. Pemain nomor 1, nomor 5, dan nomor 8 adalah manusia serigala. Hakim melanjutkan, manusia serigala, tolong bunuh seseorang. Ketiga manusia serigala itu saling memandang, lalu diam-diam memberi isyarat siapa yang ingin mereka bunuh, dan segera memutuskan rencananya. Mereka bertiga melakukan gerakan yang sama, mereka membunuh pemain nomor 2. Kemudian hakim mengumumkan, manusia serigala, tolong tutup matamu. Nabi, tolong buka matamu. Pemain nomor 4 membuka matanya, dia adalah seorang nabi. Baiklah, Nabi akan meminta seseorang untuk memeriksanya, kata hakim. Nabi berpikir sejenak dan membuat isyarat 9, dia sedang menguji pemain nomor 9. Hakim memberi isyarat yang mengatakan pemain 9 adalah orang baik. Nabi, tolong tutup matamu, kata hakim. Nabi menutup matanya. Kemudian hakim berkata, penyihir,
tolong buka matamu. Pemain nomor 9 baru saja membuka matanya, dan ternyata dialah penyihirnya. Hakim membuat tanda 2 dan berkata kepada penyihir itu, "Penyihir, dialah yang meninggal tadi malam. Apakah kamu ingin menyelamatkannya?" Karena penyihir itu memiliki sebotol penawar racun di tangannya, yang bisa menyelamatkan orang yang terbunuh, tapi itu juga hanya 1 botol. Penyihir itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak akan membantu. Hakim bertanya lagi, "Anda mempunyai sebotol racun, apakah Anda ingin menggunakannya?" Penyihir itu menggelengkan kepalanya, namun agar tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada orang lain, Hakim memberitahu orang lain apakah penyihir tersebut menggunakan racun. Hakim tetap mengikuti aturan dan bertanya, "Baiklah, siapa yang ingin kamu racuni?" Pada saat ini, penyihir telah menutup matanya. Hakim melanjutkan, "Baiklah, penyihir, tolong tutup matamu. Pemburu, tolong buka matamu, dan biarkan aku mengenalmu." Pemburu itu tidak memiliki keahlian di langit hitam, jadi dia membuka matanya semata-mata untuk membiarkan hakim mengerti, untuk mengenalnya. Nomor 3 membuka matanya, dia adalah seorang pemburu. "Oke, pemburu, tolong tutup matamu." Hakim berkata, "Sekarang fajar." Kemudian, semua orang membuka mata mereka, dan efek pencahayaan khusus juga menyala, menandakan bahwa hari sudah fajar. Kemudian hakim berkata, "Kemarin orang yang meninggal tadi malam adalah nomor 2. Nomor 2 mengucapkan kata-kata terakhirnya. Apakah Anda ingin mengatakannya?" Nomor 2 berkedip, berpikir sejenak dan berkata, "Saya terbunuh pada malam pertama. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu situasinya, tapi saya orang baik." Setelah mengatakan itu, pemain 2 meninggalkan lapangan. Nomor 2 adalah warga sipil, dan yang pertama dibunuh adalah warga sipil. Di antara penonton banyak orang yang sangat heboh karena telah melakukan taruhan yang tepat. Banyak orang juga menghela nafas karena mereka mungkin bertaruh pada penyihir untuk menyelamatkan orang, atau bertaruh pada warga sipil untuk tidak mati. Akibatnya, orang pertama yang meninggal adalah warga sipil, dan penyihir tidak menyelamatkan mereka, sehingga mereka langsung kalah. Setelah pemain nomor 2 itu meninggalkan lapangan, giliran semua orang yang angkat bicara. Dari sisi kiri juri, pemain 1 mulai berbicara. Pemain nomor 1 berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Oh, saya yang pertama berbicara, karena saya tidak memiliki informasi apapun. Seseorang meninggal tadi malam, itu berarti penyihir itu tidak menyelamatkan orang itu. Saya sedikit ragu dengan nomor 6. Karena menurut saya ekspresi nomor 6 sangat serius. Mungkin karena identitasnya buruk, jadi dia sangat gugup." Setelah pemain nomor 1 berkata, lalu pemain nomor 3. Pemain nomor 3 adalah seorang pemburu, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakannya. Dia berkata, "Saya tidak tahu informasi apa, tapi saya orang baik." Lalu ada pemain 4, pemain nomor 4 adalah seorang nabi. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak mengungkapkan identitasnya, malah seperti pemain nomor 3, dia mengatakan bahwa dia juga orang baik. Namun, menurutku pemain nomor 1 lebih baik, karena dia mengatakan bahwa nomor 6 adalah manusia serigala hanya dari ekspresi gugup nomor 6. Ini agak tidak masuk akal, jadi menurutku dia curiga. Kemudian, semua orang berbicara secara terpisah. Setelah berbicara, hakim meminta semua orang untuk memilih. Di babak ini, nomor 6 akhirnya terpilih. Nomor 6 juga warga sipil, dan kini 2 warga sipil tewas. Jika warga sipil lain terbunuh, permainan berakhir dan manusia serigala menang. Melihat semua orang mengadakan referendum dan memilih warga sipil, banyak orang yang mengutuk dan tidak puas. Karena mereka kalah lagi. Namun, suara dari adegan tersebut tidak dapat mencapai telinga para pemain. Karena semua pemain ini memakai headphone khusus, mereka hanya dapat mendengar suara satu sama lain. Pemain nomor 6 terpilih dan mendapat kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dia berkata, "Saya benar-benar orang baik." Lalu nomor 6 pergi. Selanjutnya,
hari berikutnya dimulai dan hari menjadi gelap lagi. Ye Chong tahu bahwa situasinya sangat kritis sekarang. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang kecil, aku khawatir manusia serigala akan menang. Malam berikutnya, manusia serigala secara kolektif memilih untuk membunuh nomor 3. Nabi memverifikasi nomor 1 dan mengetahui bahwa nomor 1 memang serigala. Racun penyihir itu tidak mempan, begitu pula penawarnya. Kemudian, fajar tiba, hakim mengumumkan, tadi malam, nomor 3 yang meninggal. Karena nomor 3 adalah seorang pemburu dan dapat mengaktifkan keterampilannya untuk mengambil seseorang. Sejauh menyangkut situasi saat ini, selain 3 manusia serigala di lapangan, masih ada orang biasa, penyihir, dan peramal. Jika nomor 3 menghilangkan warga sipil, permainan langsung berakhir. Tapi jika nomor 3 menghilangkan seorang penyihir atau nabi, maka situasi di kamp orang baik akan sangat berbahaya. Hanya dengan menyingkirkan werewolf kita bisa mempunyai peluang untuk menang. Tentu saja, ini semua adalah informasi di luar situs. Sebagai pemain nomor 3, dia tidak mengetahui hal ini, dan dia bahkan tidak tahu siapa manusia serigala di sini. Jika Anda membuat pilihan yang salah, Anda akan kehilangan segalanya. Situasinya sangat tegang saat ini, dan semua orang memperhatikan pemain ketiga dengan penuh perhatian. Lu Anqi juga memandang nomor 3 dengan penuh semangat, karena selama nomor 3 membawa orang yang salah, pada dasarnya dia akan menang. Tentu saja, Ye Chong tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ketika tidak ada yang memperhatikan, lapisan cahaya ungu tiba-tiba muncul di mata Ye Chong. Dia mengaktifkan mata Dewa Naga. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak nomor 3. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia meledak dan berkata, "Saya akan mengambil nomor 8. Dan para penonton yang mengalahkan orang baik dan menang itu langsung bertepuk tangan. Meskipun dia tidak memiliki informasi dari luar dan tidak tahu siapa yang dia ambil, permainan tidak berakhir setelah dia mengambil nomor 8, dan itu berlanjut. Nomor 3 tahu bahwa kemungkinan besar dia membawa orang yang tepat. Tentu saja, semua ini karena Ye Chong. Xiao Qi, yang berada di sebelahnya, menepuk dadanya dan berkata, "Itu membuatku takut setengah mati. Jika dia mengambil orang-orang baik, kita akan kalah." Ye Chong tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, permainan berlanjut dan beberapa pemain terus berbicara. Nomor 1 masih berpura-pura mengatakan bahwa dia pasti orang baik. Dia mencoba menganalisis. Saya pikir pasti nomor 3 terbunuh kemarin. Dia adalah seorang pemburu dan mengambil nomor 8. Jika nomor 8 adalah orang baik, kemungkinan besar permainan akan berakhir. Yang nomor 8 harusnya werewolf, artinya di antara kita paling tidak ada 1-2 serigala. Menurutku kalau ada 2 serigala, yang satu nomor 5 dan yang satu lagi nomor 4, aku makin ragu, nomor 4. Kemudian, nomor 3 berbicara, nomor 3 berpikir sejenak dan berkata, "Saya pikir nomor 8 seharusnya menjadi manusia serigala. Sekarang saya orang baik. Saya tidak tahu siapa nabinya. Tapi saya pikir dia harus melompat keluar dan memimpin semua orang untuk menunjuk keluarlah manusia serigala. Jika tidak, orang baik akan kalah." Lalu, nomor 4 segera mengubah identitasnya. "Saya seorang nabi. Saya menguji nomor 9 pada malam pertama, dan nomor 9 adalah orang baik. Saya menguji nomor 1 tadi malam, dan dia adalah manusia serigala." Nomor 1 berdalih, "Tidak. Kamu pasti palsu." Nomor 4 berkata, "Saya seorang nabi sejati, percayalah." Lalu, giliran nomor 5. Nomor 5 juga berkata, "Saya adalah nabi yang sebenarnya." Nomor 4 adalah serigala. Dia berpura-pura menjadi seorang nabi. Nomor 4 itulah yang saya periksa tadi malam, dan nomor 4 berpura-pura menjadi seorang nabi. 4 melontarkan tuduhan palsu. Nomor 1, maka saya yakin nomor 1 adalah orang baik. Saya memeriksa nomor 7 pada malam pertama, dan nomor 7 adalah orang baik. Kedua orang tersebut menyamar sebagai identitas para nabi. Meskipun orang luar tahu apa yang sedang terjadi,
tapi orang-orang di biro tentu saja tidak tahu siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Kemudian giliran nomor 7 yang berbicara, dan nomor 7 adalah satu-satunya warga sipil yang tersisa. Nomor 7 berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak yakin sekarang, karena ada dua orang yang berperan sebagai nabi, salah satu dari dua orang tersebut ditetapkan sebagai serigala. Jika kita melakukan gerakan yang salah, permainan akan paling buruk, kemungkinan besar akan berakhir. Jadi, kita harus berhati-hati saat melakukan casting. Pada titik permainan ini, setiap langkah sangatlah penting. Jika ada masalah, permainan akan langsung diakhiri." Setelah itu, penyihir nomor 9 juga berbicara. Setelah semua orang berbicara, hakim meminta pemungutan suara dimulai. Angka 1 dan 5 menampilkan nabi yang benar sekecil apapun. Nabi nomor 4 dan nomor 9 memilih nomor 5. Satu-satunya warga sipil nomor 7 itu tampak sedikit bingung, sehingga ia memilih abstain dalam pemungutan suara. Hasilnya, nomor 4 dan nomor 5, seorang nabi dan manusia serigala, menyamakan suara. Jadi hakim meminta keduanya untuk berbicara lagi. Nomor 4 berkata, "Saya seorang nabi sejati. Saya benar-benar memeriksa nomor 1 tadi malam. Dia adalah serigala, kaki tangannya adalah nomor 5. Kami memiliki 2 serigala yang tersisa di lapangan. Orang baik harus bersatu. Kalau tidak kita akan melakukannya kalah." Pada saat ini, nomor 5 berkata, "Akulah nabi yang asli. Kalau tidak ada yang lain, dia pasti palsu. Karena nomor 1 tidak mungkin serigala. Nomor 1 sudah menganalisa dengan cermat, dia curiga ada serigala di antara nomor 4 dan aku. Jadi, nomor 4 menginjak nomor 1 dengan keras. Nomor 4 mengacaukan ritme. Saya verifikasi bahwa dia adalah serigala. Semua orang percaya kepada saya." Kemudian, juri berkata, "Oke, kecuali nomor 4 dan nomor 5, tidak ada yang bisa memilih." 3 orang lainnya terus memilih dan memilih salah satu antara nomor 4 dan nomor 5. Kali ini, nomor 1 justru memilih abstain, dan nomor 7 memilih untuk memilih nomor 5. Nomor 9 yang semula memilih nomor 5, bingung dengan apa yang dikatakan nomor 5. Ia sedikit bingung, maka ia memilih nomor 4. Apabila masih terdapat hasil imbang antara pemungutan suara pada tanggal 4 dan 5, maka tidak akan ada yang keluar dan langsung dilanjutkan ke hari ketiga. Terdengar suara ketidakpuasan dari penonton sekitar, namun untungnya permainan bisa dilanjutkan. Xiao Qi tersentak gugup dan meraih lengan Ye Chong. "Saudara Ye Chong, kita tidak akan kalah, kan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak." Selanjutnya, pada hari ketiga, di malam hari, kedua manusia serigala itu secara alami membunuh orang nomor 4 yang melompati nabi. Nabi nomor 4 memverifikasi bahwa nomor 5 memang serigala. Lalu, tibalah bagian penyihir. Hakim bertanya kepada penyihir itu apakah dia bisa menyelamatkan Nabi 4. Penyihir itu berpikir sejenak, tapi dia tidak ingin menyelamatkannya. Dia sangat berkonflik sekarang. Menurutnya, ada 2 kemungkinan saat ini. Pertama, nomor 4 adalah seorang nabi sejati yang dibunuh oleh serigala. Yang kedua adalah serigala melakukan bunuh diri, sehingga menipu kepercayaan dan penawar penyihir. Penyihir itu tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Namun, penyihir itu dengan cepat memikirkan caranya. Itu berarti dia tidak menyelamatkan nomor 4 malam ini, dan kemudian meracuni nomor 1 sampai mati. Dalam hal ini, besok hanya tersisa 3 orang. Jika nomor 5 benar-benar seorang nabi, maka permainannya berakhir. Jika nomor 5 bukanlah seorang nabi, melainkan seekor serigala, maka permainan dilanjutkan. Namun, pada saat itu, jika dia dan nomor 7 mengusir nabi nomor 5, semuanya akan berakhir. Ide penyihir itu tampaknya sangat bagus, dan dia yakin tidak ada celah dalam logikanya. Namun, Ye Chong tidak menginginkan ini. Terlepas dari menang atau kalah dalam permainan, selama Nabi meninggal, Ye Chong kalah. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Nabi mati.
Ketika Ye Chong melihat penyihir itu ingin menggelengkan kepalanya dan tidak menyelamatkan Nabi, matanya bersinar ungu lagi. Penyihir itu segera berubah pikiran, mengangguk, dan menyelamatkan Nabi. Banyak penonton yang bertepuk tangan. Kemudian hakim bertanya, "Anda punya sebotol racun? Apakah Anda ingin menggunakannya?" Ye Chong mengendalikan penyihir itu lagi dan memintanya untuk meracuni nomor 1. Kemudian hakim mengumumkan Fajar, nomor 1 meninggal tadi malam tanpa kata-kata terakhir, hakim mengumumkan. Banyak penonton yang bertepuk tangan penuh semangat pada penyihir itu. Karena operasi penyihir itu sangat licin, dia menyelamatkan Nabi yang sebenarnya dan meracuni seekor serigala sampai mati. Itu hanyalah operasi utama. Tentu saja, Ye Chong lah yang membantunya. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah mereka sekarang menganggap penyihir itu sebagai pemain level tinggi yang bisa menyelamatkan dunia. Keempat pemain di lapangan masih belum tahu, nomor 1 keluar tanpa kata-kata terakhir. Sekarang, hanya tersisa 4 orang di lapangan. Sipil nomor 7, Nabi nomor 4, manusia serigala nomor 5, dan penyihir nomor 9. Kali ini, saya menemukan bahwa orang pertama yang berbicara adalah nomor 9, M. Nomor 9 juga mengungkapkan identitasnya dan berkata, "Saya seorang penyihir, nomor 4 yang terbunuh tadi malam. Saya menyelamatkannya, meskipun saya tidak benar-benar menginginkannya, dan kemudian saya meracuni nomor 1. Berbagai tindakan penyihir telah membuktikan bahwa dia mendukung nomor 4. Namun, penyihir itu berkata, "Sekarang saya tidak tahu siapa orang baik dan siapa orang jahat antara nomor 4 dan nomor 5. Ini tidak mengherankan, karena perilakunya dikendalikan oleh Ye Chong." Setelah penyihir selesai berbicara, giliran warga sipil nomor 7. Nomor 7 mengatakan bahwa dia belum memahaminya dan mengajukan pidato terakhir. Hakim juga setuju, jadi werewolf nomor 5 berbicara lebih dulu. Pada saat ini, manusia serigala nomor 5 terus berdalih, mengatakan, "Saya adalah nabi yang sebenarnya, serigala nomor 4 pasti bunuh diri tadi malam. Jadi dia menipu penyihir itu agar mempercayainya, dan penyihir itu percaya padanya. Tapi aku adalah nabi yang sebenarnya. Dia adalah nabi yang nyata. Jika aku adalah serigala, aku tidak akan membunuh nabi itu. Aku akan memilih untuk bunuh diri agar aku bisa menipu penyihir itu." Manusia serigala nomor 5 ini masih sangat pintar dan menggunakan serangan balik. Logikanya nampaknya sangat meyakinkan. Penyihir itu mengangguk, sepertinya menganggap nomor 4 lebih mencurigakan. Saat ini, penyihir itu sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tidak melakukan apa yang dia rencanakan. Jika nomor 4 benar-benar manusia serigala, saya khawatir dia akan dimarahi oleh masyarakat kelas atas di kemudian hari. Meskipun biaya penampilan untuk game ini tinggi, namun memiliki banyak risiko. Memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di kepala penyihir itu. Kemudian, pemain 4 lah yang mengetahui bahwa dialah utusan yang sebenarnya. Nabi nomor 4 berkata, "Penyihir, kamu harus percaya padaku. Kamu benar, aku seorang nabi sejati. Aku menguji nomor 5 tadi malam. Dia adalah serigala, dan nomor 1 juga serigala. Dibunuh olehmu? Bagus sekali, ayo pilih nomor 5, dan kita akan menang." Kemudian, dia kembali ke nomor 7. Sekarang, pemungutan suara pada tanggal 7 sangatlah krusial. Nomor 7 berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya percaya pada identitas penyihir karena saya warga sipil. Saya memperkirakan hanya ada 1 warga sipil, 1 penyihir, 1 nabi, dan 1 manusia serigala yang tersisa di lapangan. Kalau werewolf ini pasti ada 2 orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi aku yang nomor 7 dan nomor 9 sama-sama punya identitas yang bagus. Lalu selanjutnya, kita harus menganalisa siapa werewolf yang sebelumnya pada akhirnya. Saya memilih nomor 5. Tapi sekarang, saya percaya bahwa nomor 5 adalah nabi dan nomor 4 adalah manusia serigala." Ketika mereka mendengar ini, hati para penonton yang bertaruh pada kemenangan orang-orang baik itu adalah membeku. Ye Chong benar-benar ingin memberitahu nomor 7,
kamu bersenang-senang, jangan bermain lagi lain kali. Nomor 7 masih memikirkan analisisnya sendiri dan berkata, dan menurut saya nomor 1 kemungkinan besar adalah orang baik, karena pada awalnya, tidak ada informasi. Sangat logis untuk mengatakan bahwa nomor 1 tidak orang yang baik, jadi saya lebih mempercayai pemain nomor 5. Pemain nomor 5 mengangguk. Itu benar, penonton di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Oke, mari kita mulai memberikan suara sekarang, hakim berkata. Satu hal lagi, karena jumlah orang sekarang relatif sedikit, jadi jika pemungutan suara seri, kita tidak akan memiliki peluang dialektis putaran kedua dan langsung memasuki malam. Sekarang identitas semua orang. Pada dasarnya sudah jelas, semua orang tahu bahwa nomor 7 adalah warga sipil yang tersisa. Jika hari menjadi gelap, manusia serigala akan menang dengan membunuh warga sipil. Jadi memasuki malam berarti manusia serigala sudah menang. Oleh karena itu, selama lemparan ini salah maka werewolf akan menang. Hati semua orang berdebar kencang lagi. Pertama-tama, pemungutan suara pertama diberikan oleh penyihir nomor 9. Sang penyihir relatif sadar dan memilih nomor 5. Manusia serigala nomor 5 memilih nomor 4, dan nomor 4 memilih nomor 5. Sekarang, hanya nomor 7 yang masih ragu-ragu, fokus semua orang tertuju pada nomor 7. Saat ini, sudut mulut nomor 5 sedikit terangkat, karena nomor 7 baru saja mengatakan bahwa dia lebih percaya pada nomor 5. Jika dia memilih pemain nomor 4, hasilnya seri. Pada malam hari, ketika nomor 5 membunuh nomor 7, permainan berakhir dan manusia serigala menang. Penonton di sekitarnya dengan gugup menatap tiket nomor 7. Pada saat ini, nomor 7 menundukkan kepalanya, memegang label nama nomor 4 di tangan kirinya dan label nama nomor 5 di tangan kanannya, ragu-ragu. Pilihan kecilnya akan menentukan arus kas ratusan juta di kasino malam ini. Faktanya, nomor 7 sendiri sangat gugup sekarang, dan tangannya mulai gemetar. Kemudian, nomor 3 perlahan-lahan mengambil tanda nomor 4 dan hendak memasukkannya ke dalam mesin pemungutan suara. Beberapa penonton tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri dan berteriak, dasar bodoh. Jangan pilih nomor 4, nomor 5 adalah manusia serigala. Namun, para pemain di lapangan sama sekali tidak bisa mendengar suara di luar. Dan ketika nomor 7 mengangkat tanda itu dan hendak memasukkannya, dia tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya dan meletakkan kembali tanda itu di atas meja tanpa memasukkannya ke dalam mesin pemungutan suara. Dia berkata, saya abstain. Bersambung.